Ayo kita mulai dari kita. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala nabiyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumil amma ba'd. Hadza, demikianlah penjelasannya. Wa mimma yusta'malu fir raf'i wan nasbi wal jarri hum. Dan di antara dhamir yang digunakan baik dalam keadaan rafa, nasab ataupun jar, yaitu dhamir hum dengan bentuk yang sama. Rafa ya bentuknya hum, nasab bentuknya hum, jar juga bentuknya hum. Contoh untuk rafa dalam firman Allah Subhanahu wa taala, humul ladzina yaquluna, hum mereka adalah alladzina orang-orang yang yaquluna mengatakan, la tunfiqu ala, janganlah kalian berinfak kepada orang-orang yang berada di sisi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, hatta yang fadu, hatta sampai yang fadu ya, mereka bubar, itu bubar meninggalkan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Maka humnya di sini dia adalah dhamir fi mahali raf'in sebagai mubtada. Kemudian contoh yang nasab dalam firman Allah Subhanahu Wa Taala, salhum, tanyakanlah kepada mereka, ayyuhum, siapakah di antara mereka, bidzalika za'im, yang menjadi penanggung jawab terhadap hal tersebut. Maka di sini salhum, humnya di sini dia fi mahali nasbin sebagai maf'ul bih. Kemudian yang dalam keadaan majrur, contohnya adalah wa minhum man yaqulu idzan li. Di antara mereka ada yang mengatakan, berilah izin kepadaku. Maka di sini minhum, humnya di sini fi mahali jarin karena didahului oleh huruf jar min. Wa kadzalika al-ya'u, begitu pula dengan dhamir ya, yaitu ya mukhatabah. Nah ya, baik ya mukhatabah ataupun ya mutakallim. Raf'u, maka contoh dalam keadaan rafa di surat Maryam ayat 26, fakuli washrobi, maka hendaklah engkau makan dan minum. Maka pada kuli washrobi di sini ada ya mukhatabah, di sini berkedudukan sebagai fa'il dari kata kul dan juga isyrab. Kemudian yang dalam keadaan mansub semisal firman Allah Subhanahu wa taala, wa atani minhu rahmah, dan dia berikan kepadaku kasih sayang darinya. Kepada atani, maka di sini ada ya mutakallim, di sini fi mahali nasbin sebagai maf'ul bih. Kemudian contoh yang majrur adalah semisal firman Allah Subhanahu wa taala, anishkurli wa liwalidaika, yaitu untuk firman Allah Subhanahu wa taala yang isinya adalah bersyukurlah kepadaku wali walidaika, dan juga kepada kedua orang tuamu. Maka ushkurli, maka di sini ada ya mutakallim, dan di sini dia fi mahali jarin karena didahului oleh huruf jar lam. Maka ada dhamir hum dan juga ada ya, baik ya-nya mukhatabah ataupun ya mutakallim. Yang ini bisa digunakan dalam bentuk yang sama, yaitu baik dalam keadaan rafa, nasab ataupun jar. Ya, dhamir hum tetap bentuknya hum, baik rafa, nasab ataupun jar. Kemudian ya, bentuknya tetap ya dengan harokat sukun, baik dia dalam keadaan rafa, nasab ataupun jar. Untuk ya mutakalimah ataupun ya untuk ya mukhatabah ataupun ya-nya ya mutakallim. Kemudian Musarraf mengatakan, lakinnahuma, akan tetapi kedua dhamir tersebut, yaitu hum dan juga ya, la yusbihanina, keduanya tidak mirip dengan na, min kulli wajhin, dari semua sisi. Li'annana na'ti lil aujuhi as-salasati, karena dhamirna
dia datang lil aujuh as-salasah. Ada 3 jenis i'rab tadi, baik rafa, nasab ataupun jar. Wa hiya dhamirun muttasilun lil mutakallimi, dan dia statusnya tetap dhamir muttasil. Ya, maka untuk na ini dia bisa fi mahalli raf'in, nasbin ataupun jarrin, sekaligus bentuknya sama tetap na, tidak ada perubahan, plus statusnya tetap dhamir muttasil. Bi khilafil ya'i, ini berbeda dengan ya. Fa innaha, maka sesungguhnya ya, wa in kana ta'ti lil aujuhi tsalatsati, meskipun dia datang dalam keadaan 3 i'rab tadi, ya dia bisa digunakan dalam 3 i'rab, rafa, nasab ataupun jar. Wa hiya dhamirun muttasilun, dan dia adalah dhamir muttasil, illa, kecuali atau akan tetapi, annaha, sesungguhnya dia fi halatir raf'i, dalam keadaan rafa, lil mukhatabah, ya-nya di sini statusnya ya mukhatabah. Wa fi halatain nasbi wal jarri lil mutakallimi. Adapun untuk 2 keadaan yaitu nasab dan jar, ya-nya di sini adalah lil mutakallim, untuk mutakallim, untuk wakil dari dhamir ana. Maka ini adalah perbedaan antara dhamir ya dengan dhamir na. Untuk dhamir na, maka dia senantiasa dia bisa dipakai dalam keadaan rafa, nasab ataupun jar. Kemudian yang kedua, bentuknya sama, tetap na. Kemudian yang ketiga, dia statusnya tetap dhamir muttasil. Untuk mutakallim wa ghairi, untuk mutakallim dan yang lain, yang maksud adalah untuk dhamir orang pertama jamak. Adapun untuk ya, maka sisi kesamaannya dengan na, dia bisa rafa, nasab ataupun jar. Kemudian bentuknya sama, yaitu tetap ya sukun. Namun ketika perbedaannya adalah ketika untuk mahal rafa, maka dia statusnya adalah ya mukhatabah, sedangkan ketika nasab dan jar maka dia statusnya adalah ya mutakallim. Kita lihat footnote nomor 1. Qad ta'ti ya'ul mutakallimi fi mahalli raf'in. Ya, terkadang ya mutakallim ini dia datang dalam kalimat dalam mahal rafa. Ya, kedudukannya adalah mahalnya rafa. Semisal dalam kalimat yasurruni kauni muwadziban ala safil awwali. Yasurruni, membuatku gembira, kauni muwadziban, statusku bisa muwadziban, rutin, ala safil awwali, menempati saf yang pertama dalam sholat. Ya, aku gembira karena aku bisa menempati saf yang pertama, bisa rutin menempati saf pertama dalam sholat. Fa innal ya'a fi kauni, maka dhamir ya pada kata kauni, maka dia adalah fi mahalli raf'in, ya kedudukannya mahalnya rafa, ismu kaun, ya, berkedudukan sebagai isim kaun. Yang mana kaun ini merupakan masdaru kana an-naqisati, bentuk masdar dari kana, yang kananya statusnya adalah bukan kana yang tam tapi kana yang naqisah. Ya, ingat, untuk kana, maka kana ada kana yang tam. Kalau kana dia kana yang tam, maka membutuhkan fa'il. Adapun kana yang nakisah, maka dia kana yang masuk pada mubtada dan khobar. Dan pada asalnya kana itu adalah kana yang nakisah. Maka kata kaun dia merupakan bentuk masdar dari kata kana, yang kananya ini adalah kana nakisah.
Walakin dzalika aridun, akan tetapi hal tersebut adalah arid. Ya, arid artinya adalah kondisi spesial. Bisababi annal mudhofa huna kal fi'li. Karena adanya sebab mudhofnya di sini kal fi'li, seperti fi'il. Yatlubu marfu'an, dia menuntut adanya isim yang marfu'. Maka sebagaimana antum ketahui bahwasanya kata kana ini baik dalam keadaan dia fi'il madhi, mudhari, amr, apapun dalam keadaan dia sebagai isim. Contohnya adalah tadi bentuknya masdar, maka kata kana dia tetap beramal. Dalam artian merofakkan mubtada dan menasabkan khobar. Maka pada kata kauni, maka di sini kaunnya adalah mudhof, sedangkan ya-nya, dhamir ya-nya di sini sebagai mudhof ilaih. Dan karena kata kaunnya di sini adalah tadi dikatakan oleh pensyarah, dia seperti fiil yatlubu marfu'an, fiil yang menuntut ataupun meminta adanya sebuah isim marfu' setelahnya. Sehingga di sini ya mutakalimnya di sini didudukkan sebagai isim kaun. Ya, tidak dikatakan dia sebagai mudhof ilaih dari kata kaun, tapi lebih cenderung kita statuskan sebagai isim kaun. Wal kalamu fi dhamiri al mustaraki bainar raf'i wan nasbi wal jarri bi tariqil asalati. Adapun pembicaraan kita di sini dalam masalah dhamir al-mustarak yang sama-sama bisa dipakai dalam keadaan rafa, nasab dan jar, kita bicarakan bitorikil asolah. Pembicaraannya adalah pembicaraan asolah, pembicaraan dasar, pembicaraan normal. Keadaan normal dhamir yang bisa di rafa, nasab dan jar. Wa hadhil ya'u laha mahallani. Adapun ya pada semisal kata kauni tadi, dia punya dua mahal. Ahaduhuma, salah satu dari kedua mahal tersebut adalah jarun bil mudhof. Dia fi mahali jar karena diidhofahkan ke kata kaun. Wasani, adapun mahal yang kedua raf'un, dia mahalnya rafa ala annaha ismun limas dari kana, karena dipandang sebagai isim untuk masdar kana. Ya, intinya di sini beliau katakan memang betul untuk ya mutakallim yang tadi dikatakan oleh pensyarah di syarah di asal dikatakan ya mutakallim ini dia dalam keadaan mahal nasab dan juga mahal jar, tidak dalam mahal rafa. Adapun ya yang mahalnya rafa itu adalah ya mukhatabah. Maka beliau sampaikan kondisi tidak normal. Kondisi tidak normalnya adalah ya, semisal kasus kauni di mana ya mutakalimnya di sini diidhofahkan ke kata kaun yang merupakan bentuk masdar dari kata kana. Maka untuk pembahasan semisal kauni ini adalah pembahasan kondisi tidak normal. Makanya beliau mengatakan tadi wal kalam fi dhamir al mustarak bainar raf'i wan nasbi wal jarri bi tariqil asalah. Adapun pembicaraan kita berkaitan tentang dhamir yang bisa rafa, nasab dan jar, ini kita bicarakan bi tariq al asalah. Metodenya adalah pembicaraan normal, kondisi normal untuk dhamir yang demikian. Karena semisal kauni, maka ini bisa kita i'rab dari dua sudut pandang. Sudut pandang yang pertama bisa kita i'rab sebagai di mahali jar, sebagai mudhaf ilaih dari kata kaun. Kemudian dari sudut pandang yang kedua, mengingat kata kaunnya di sini merupakan masdar dari kata kana, maka bisa pula kita i'rab ya mutakalimnya di sini ya fi mahali raf'in sebagai isim kaun yang merupakan bentuk masdar dari kata kana. Ala kulli hal bisa kita i'rab dengan dua cara i'rab tadi. Namun
sehemat yang saya sering jumpai adalah untuk kasus semisal kauni ataupun kata-kata yang lain yang dia merupakan tasrifan dari kata kana, maka dia di-i'rab sebagai isim dari kana ataupun derivat dari kata kana tersebut. Wallahu a'lam. Ya, kemudian kembali ke syarah atas. Wa kadzalika hum, maka seperti itu pula kata hum atau dhamir hum. Fahiya fi halatir raf'i dhamirun munfasilun. Maka dia ketika rafa statusnya adalah dhamir munfasil, bukan dhamir muttasil. Ini berbeda dengan dhamirna. Dhamirna ini dalam keadaan rafa dia tetap dhamir muttasil. Wa fi halatain nasbi wal jarri dhamirun muttasilun. Adapun ketika dhamir hum ini keadaannya nasab ataupun jar, maka dia statusnya adalah dhamir muttasil. Di footnote nomor 2, pensyarah mengatakan wa i'rabuha fi mithli qaulihi ta'ala salhum ayyuhum bidzalika za'im. Maka i'rab untuk dhamir hum untuk semisal firman Allah Subhanahu wa taala yang tadi kita jadikan sebagai contoh, yaitu dalam firman Allah Subhanahu wa taala salhum, tanyakan kepada mereka, ayyuhum bidzalika za'im, siapakah di antara mereka yang terhadap hal tersebut za'imun, bertanggung jawab. Maka kata sal di sini dia fi'lu amrin, dia fi'il amr. Wal fa'ilu, adapun fa'ilnya adalah dhamirun mustatirun wujuban takdiruhu anta. Fa'ilnya adalah dhamir mustatir, yang mustatirnya ini sifatnya wujub, wajib. Mustatir. Takdiruhu, kalau kita munculkan, nanti munculnya adalah dhamir anta. Wal ha'u, adapun dhamir ha, pada hum, salhum. Maka pada hum, haknya di sini adalah dhamir muttasilun, dhamirun muttasilun, dhamir muttasil. Mabniun ala dhammi, dia mabni atas dhammah. Di mahalin nasbin, mahalnya nasab, maf'ulun awwalun, berkedudukan sebagai maf'ul bih yang pertama, maf'ulun awwalun. Wal mimu, adapun mim pada hum, mim yang sukun, alamatul jam'i, merupakan tanda jamak. Nah, ini adalah pilihan i'rab dhamir yang lumayan rinci. Namun boleh pula kita i'rab ya hum di sini dia dhamirun muttasilun mabniun ala sukun, boleh pula demikian, dengan kita anggap hum ini satu kesatuan. Jadi ada yang mengi'rab hum ini dipisah-pisah. Jadi ada yang menilai ya dhamirnya ya haknya saja. Maka kita katakan pada semisal hum di sini dia dhamir muttasil mabni ala dhammi. Karena di sini yang kita lihat haknya saja, haknya harokatnya dhammah. Adapun mim yang sukun pada hum dia adalah tanda jamak saja. Namun ada pilihan i'rab yang lebih mudah, yaitu dengan kita i'rab kita anggap hum ini satu kesatuan, tidak perlu kita pisah-pisah. Maka kita katakan humnya di sini dhamirun muttasilun di mahallin nasbi mabniun ala sukun, mabniun ala sukuni, dia mabni atas sukun. Mau kita i'rab dengan i'rab yang model sebagaimana yang disampaikan oleh pensyarah di sini, ataupun kita i'rab dengan model yang lebih mudah, maka boleh dua-duanya. Kemudian pada ayyuhum, maka ayyuhum, ayyunya di sini adalah ismu istifhamin. Dia adalah isim istifham mabniun ala dhammi, di sini dia mabni atas dhamma, fi mahalli raf'in, mahalnya rafa, mubtadaun, berkedudukan sebagai mubtada. Kemudian pada hum, pada ayyuhum, wal ha'u dhamirun muttasilun, haknya di sini adalah dhamir muttasil, mabniun ala dhammi, dia mabni atas dhamma, fi mahalli jarrin, mahalnya jar, mudhafun ilaihi, berkedudukan sebagai mudhaf ilaihi. Wal mimu, adapun huruf mim yang sukun pada hum, ayyuhum, alamatul jam'i, merupakan tanda jamak.
Kemudian untuk kata bidzalika za'im, maka kata bidzalika maka dia adalah susunan jar majrur, ada huruf jar ba, kemudian ada isim isyarah dzalika, maka ini adalah jarun wa majrurun. Maka dia adalah merupakan muta'alliqun bi za'imun. Dia merupakan susunan yang punya kaitan makna dengan kata za'im. Dia muta'alliq untuk kata za'im. Adapun kata za'im, za'imun, di sini dia marfu' berkedudukan sebagai khobarul mubtada'i, khobar dari mubtada. Yang tadi mubtadanya adalah kata ayyu. Maka ayyuhum bidzalika za'im, ya ayyuhum bidzalika za'im, ini satu kesatuan yang merupakan jumlah ismiyah, di mana ayyunya ini mubtada, kemudian za'imunnya adalah khobar. Wal jumlatu minal mubtada'i wal khobari, maka jumlah yaitu kalimat ayyuhum bidzalika za'im yang terdiri dari mubtada dan khobar, saddat masaddal maf'uli ats-tsani, maka dia statusnya adalah di posisi maf'ul bih yang kedua, ya saddat masaddal maf'uli tsani, ya menempel kedudukan maf'ul yang kedua, maf'ul bih yang kedua, atau sebagai ganti dari maf'ul bih yang kedua, atau dengan kata lain, ya dialah maf'ul bih keduanya. Maka salhum ayyuhum bidzalika za'im, maka i'rab ringkasnya, ya, salnya di sini adalah fi'il dan fa'il, kemudian humnya adalah maf'ul bih pertama, kemudian ayyuhum bidzalika za'im, maka dia adalah jumlah ismiyah di mahallin nasbin, berkedudukan sebagai maf'ulun tsanin, maf'ul bih yang kedua. Kita lanjutkan ke penjelasan pensaraf untuk bait syair yang ke-60. Ibnu Malik mengatakan wa min dhamir raf'i ma yastatir, dan di antara dhamir yang rafa, dhamir rafa ada yang merupakan dhamir mustatir. Contohnya adalah dalam fi'il if'al. Kepada kata if'al di sini ada fa'il yang merupakan dhamir mustatir, yaitu takdiruhu anta pada fi'il amar. Kemudian contoh yang lain adalah wafiq. Wafiq di sini dia merupakan fi'il mudhari. Dia memiliki fa'il yaitu dhamir mustatir, takdiruhu ana. Kemudian pada kata naqtabid, maka dia fi'il mudhari, dia memiliki fa'il yaitu dhamir mustatir, takdiruhu nahnu. Kemudian pada kata tashkuru, maka di sini dia fi'il mudhari, memiliki fa'il dhamir mustatir, takdiruhu anta. Qala Syarih hafizahullah ta'ala, taqaddama telah berlalu annad dhamira qismani, sesungguhnya dhamir itu ada dua macam. Yang pertama adalah barizun, dhamir baris, waqad madha, dan telah lewat penjelasannya. Asani yang kedua adalah mustatirun, dhamir mustatir. Wa huwa alladhi, dan dia adalah alladhi dhamir yang laisa lahu suratun, tidak memiliki bentuk fil lafzi, dalam lafaz. Wa huwa qismani, dan dhamir mustatir ada dua macam. Yang pertama adalah wajibul istitar, wajib tersembunyi, wajib mustatir. Yang kedua adalah jaizul istitar, statusnya jaiz dalam masalah kemustatirannya. Wal muradu bi wajibil istitar, yang dimaksud dengan wajibul istitar, wajib untuk mustatir, wajib untuk tersembunyi, adalah ma la yahullu mahallahu ismun dhahirun, adalah dhamir yang ismun dhahirun, isim dhahir, la yahullu mahallahu, tidaklah bisa yahullu mahallahu, menggantikan tempatnya. Ya, intinya dhamir mustatir wajib adalah dhamir yang enggak bisa diganti oleh isim dhahir. Wala dhamirun munfasilun, tidak pula diganti dengan dhamir munfasil yartafi'u bil amil, yang dia nanti kedudukannya rafa bil amil karena adanya amil untuk status rafa'nya dia.
Maksudnya bagaimana, kita lihat contoh. Contoh dalam kalimat akumu biwajibi nahwa qarabati. Akumu biwajibi, saya melaksanakan kewajibanku, nahwa qarabati, terhadap kerabat-kerabat saya. Maka pada kata akumu, dia ada fa'ilnya, dia fi'il mudhari, dia memiliki fa'il. Wal fa'ilu, fa'ilnya adalah dhamirun mustatirun wujuban. Dhamir mustatir yang status istitarnya adalah wajib istitar. Takdiruhu ana, dan kalau seandainya dimunculkan maka nanti munculnya ana. Wa hadha dhamiru, dan dhamir ini la yahullu mahallahu ismun dhahirun. Enggak bisa digantikan oleh isim dhahir. Fala taqulu, sehingga engkau tidak katakan misalnya, misalkan orang yang mengatakan tadi akumu biwajibin nahwa qarabati namanya Zaid, maka nggak mungkin dan nggak boleh dia mengatakan akumu Khalidun masalan. Akumu Khalidun dengan arti, dengan pengandaian arti Khalid melaksanakan kewajiban. Nah, Khalidnya itu orang yang berbicara itu sendiri, maka ini nggak boleh. Karena nanti malah dianggap jadi orang ketiga nanti kalau diganti dengan isim dhahir. Khalidnya ini orang ketiga, bukan orang yang berbicara, karena tidak ada logika dalam logika bahasa Arab orang itu membicarakan atau membahasakan dirinya sendiri dengan namanya sendiri, tidak ada. Yang ada adalah membahasakan dirinya sendiri dengan dhamir, ya ana. Ini berbeda dengan bahasa Indonesia. Kalau dalam bahasa Indonesia ini masih memungkinkan boleh untuk membahasakan diri sendiri dengan nama kita sendiri. Misalkan ada bulan yang namanya Hasan, maka Hasan bilang, ya Hasan mau ke sekolah Pak, misalkan. Jadi maksud dengan Hasan di sini adalah dirinya sendiri. Maka ini masih masuk dalam logika bahasa Arab, logika bahasa Indonesia. Tapi dalam logika bahasa Arab tidak demikian. Kalau menyebutkan nama orang, ya, maka ini pada asalnya adalah orang ketiga statusnya, bukan orang pertama ataupun orang kedua. Maka nggak boleh kita katakan, ya, aku mukhalidun masalan, contohnya nggak mungkin kita katakan demikian. Wala dhamirun munfasilun, dan tidak pula bisa digantikan oleh dhamir munfasil. Fala taqulu, sehingga engkau tidak boleh mengatakan akumu ana ala an yakuna fa'ilan. Kita nggak boleh mengatakan akumu ana dengan kita anggap ananya di sini sebagai fa'il dari kata akumu, nggak boleh. Bal huwa taukidun lid-dhamiri al-mustatiri. Tetapi ananya di sini sebenarnya dia statusnya adalah merupakan taukid dari dhamir mustatir. Maka dalam kalimat akumu ana, maka ananya ini kalau dianggap fa'il maka nggak boleh, tapi kalau dianggap sebagai taukid maka ini memang demikian. Dia boleh sebagai kita anggap taukid dari kata akumu. Al-istitaru al-wajibu yaqa'u fi asyarati mawadhi'a. Untuk dhamir mustatir dengan wajib istitar atau dhamir yang wajib mustatir ini terdapat pada 10 letak, ya, fi asyarati mawadhi'a. Mawadhi'a di sini dia mudhaf ilaih dari kata asyarah, dan di sini karena dia ismul ladzi la yansharif maka dia majrur dengan akhiran fathah. Yang pertama adalah ma'a fi'il amri al-musnadi lil wahidi. Terletak pada fi'il amr yang disandarkan pada pelaku tunggal, yaitu dhamir anta. Fi'il amr yang dhamirnya anta. Semisal firman Allah Subhanahu wa taala, fastaqim kama umirt. Hendaklah engkau istiqomah sebagaimana engkau diperintahkan. Maka di sini pada istaqim dia adalah fi'lu amrin wal fa'ilu dhamirun mustatirun, fa'ilnya adalah dhamir mustatir, takdiruhu anta. Bikhilafi ini berbeda dengan, ya bikhilaf terjemahnya adalah berbeda. Berbeda dengan amril wahidati wal musanna wal jam'i. Fi'il amr yang dia
berdomir wahidah tunggal untuk muannas, wal musanna ataupun fi'il amr yang dia untuk dua orang, wal jama' ataupun fi'il amr untuk jama'. Fa inna dhamira yakunu barizan. Maka untuk tiga kondisi tadi, fi'il amr untuk tunggal muannas, ganda dan jama', maka dhamir yang melekat padanya adalah dhamir baris. Ya, maka untuk amr wahidah ada ya mutakalimah, ada ya mukhatabah. Nah, ya mukhatabah. Ya, misalkan ya uktubi, maka ya mutakalimnya ya mukhatabah di sini dia adalah dhamir baris. Kemudian jelas pada fi'il amr yang berdhamir ganda yaitu antuma ataupun antum ataupun antunna, maka dhamirnya adalah dhamir baris. Untuk dhamir ganda maka ada alif itsnain. Kemudian untuk yang dhamir jama' itu ada waw jama' dan juga ada nun inas. Kemudian kama taqaddama sebagaimana yang telah lewat penjelasannya. Kemudian yang kedua, ma'al fi'li al-mudhari alladhi fi awwalihi hamzatul mutakallimi. Pada fi'il mudhari yang di awalnya didahului oleh hamzah mutakallim. Ya, perlu kita ingat kembali bahwasanya pada fi'il mudhari dia diawali oleh huruf mudharra'ah. Dan huruf mudharra'ah ini bukan wakil dari dhamir. Ya, huruf mudharra'ah itu bukan wakil dari dhamir. Ini berbeda dengan dhamir muttasil. Ya, kalau dhamir muttasil baris, misal dalam fi'il madhi, tak fa'il pada fi'il madhi, katabtu misalkan, maka tu-nya di situ dia tak fa'il dan dia wakil dari dhamir ana. Ini berbeda dengan pada fi'il mudhari, huruf mudharra'ah bukan wakil dari dhamir. Kepada fi'il mudhari yang dilekati oleh hamzah mutakallim, maksudnya adalah fi'il mudhari yang dhamirnya ana, bahasa mudahnya demikian. Fi'il mudhari yang diawali oleh hamzah yang nanti pelakunya adalah dhamir ana. Maka dhamir ananya di sini statusnya adalah dhamir mustatir. Contohnya adalah firman Allah Subhanahu wa taala tentang seorang hamba yang soleh. Hamba soleh tersebut mengatakan ufawwidu amri, ufawwidu aku serahkan amri urusanku ilallahi kepada Allah. Maka pada ufawwidu di sini adalah fi'il mudhari. Wal fa'ilu dhamirun mustatirun takdiruhu ana. Fa'ilnya adalah dhamir mustatir. Nah, kita tidak bilang dhamir mutasil, tidak kita bilang demikian. Kenapa demikian? Karena hamzah pada awalan fi'il mudhari ufawidu tadi dia bukan merupakan dhamir baris. Atau dalam bahasa mudahnya dia bukan merupakan wakil dari dhamir ana. Kemudian yang ketiga, asalif al-fi'lu al-mudhari alladhi fi awalihi an-nunu. Fi'il mudhari yang di awalnya ada huruf nunnya. Itu fi'il mudhari yang merupakan fa'ilnya nanti dhamir mustatir kalau dimunculkan munculnya nahnu. Pada firman Allah Subhanahu wa taala, nahnu naqussu 'alaik. Kami kisahkan kepadamu wahai Muhammad sallallahu alaihi wasallam ahsanal qasasi, kisah-kisah yang paling ahsan, paling bagus, paling baik. Maka di sini pada naqussu atau pada naqussu ini dia fi'il mudhari, fi'lun mudhari'un marfu'un, fi'il mudhari marfu' karena tidak ada alat penasab, tidak ada alat penjazam. Wal fa'ilu dhamirun mustatirun takdiruhu nahnu. Fa'ilnya dhamir mustatir, takdirnya kalau kita munculkan munculnya nahnu. Dan yang dimaksud dengan ahsanal qasas, sebagian ulama mufassirin mengatakan ahsanal qasas, kisah-kisah yang paling baik. Yang pertama adalah paling baik dari tingkat kejujurannya, dalam artian itu adalah kisah yang sejati, real terjadi sebagaimana apa adanya Allah kisahkan. Tidak ditambahi, tidak dikurangi. Kemudian yang kedua adalah ahsanal qasas, paling baik dari sisi ibrahnya, dari sisi pelajarannya, sehingga bisa diambil jadi pelajaran bagi hamba-hamba Allah Subhanahu wa taala.
Kemudian ahsanal qasas dari sisi penyampaiannya, ya, dengan bahasa yang indah dan juga bahasa yang lugas. Maka kurang lebih itu yang dimaksud dengan ahsanal qasas di sini. Kemudian yang keempat, al-fi'lu al-mudhari'u alladhi fi awwalihi ta'u khitabil wahid. Pada fi'il mudhari yang di awalnya ada tak khitab untuk satu orang, ya gampangannya fi'il mudhari yang dia nanti fa'ilnya dhamir anta. Semisal firman Allah Subhanahu wa taala, tu'til mulka man tasya. Tu'ti, engkau berikan al-mulka, kekuasaan, man tasya, kepada orang yang engkau kehendaki wahai Allah Subhanahu wa taala. Maka pada tasya, maka di sini dia fi'il mudhari marfu. Wal fa'ilu dhamirun mustatirun, fa'ilnya dhamir mustatir, takdiruhu anta. Bikhilafil mabdu'i bita'i khitabil wahidah. Ini berbeda dengan fi'il mudhari yang diawali oleh tak khitab wahidah, satu orang untuk perempuan, itu dhamir anti. Contohnya dalam kalimat anti, ya, tuhsinina al-kalama, ya, kamu, ya, bagus dalam ucapanmu, kamu memperbagus ucapanmu ataupun kalimatmu atau pembicaraanmu. Maka di sini pada tuhsinina, maka dia fi'il mudhari marfu, fa'ilnya adalah dhamir muttasil. Ya, muttasilnya muttasil baris, yaitu di sini ditunjukkan oleh ya mukhatabah. Awil jam'i, awil musanna, awil jam'i. Ini juga berbeda dengan yang dilekati dhamir ganda ataupun dilekati dhamir jama'. Fa inna dhamira yakunu barizan, maka dhamirnya nanti merupakan dhamir baris. Contohnya dalam kalimat antuma tasilani arhamakuma, kalian berdua ya, bersilaturahim, ya, menyambung silaturahim. Maka di sini pada tasilani di fi'il mudhari marfu, wal fa'ilu dhamirun muttasilun, fa'ilnya adalah dhamir muttasil, yaitu ditunjukkan oleh alif itsnain. Ada tasilani, ada alif itsnain di situ, dia wakil dari dhamir antuma. Kemudian dalam kalimat wa antum tasiluna arhamakum, kalian menyambung silaturahim. Maka pada tasiluna di sini dia fi'il mudhari marfu, wal fa'ilu dhamirun muttasilun, fa'ilnya adalah dhamir muttasil, yaitu ditunjukkan oleh waw jama' yang merupakan wakil dari antum dalam kasus kita di sini. Contoh yang ketiga, antunna tasilna arhamakunna. Antunna, kalian perempuan menyambung silaturahim. Maka pada tasilna di sini tentunya ada nun dinas dan dia merupakan dhamir muttasil baris, dia wakil dari dhamir antunna. Wa hadhil arba'atu, maka empat hal tadi dzakaraha Ibnu Malik, disebutkan oleh Ibnu Malik. Kemudian yang kelima, al-khamis, yang kelima, ma'asmi fi'lil amri, ya, pada isim fi'il amr, ya, pada isim fi'il amr. Maka yang kelima ini tidak disampaikan oleh Ibnu Malik di Alfiyah beliau. Jadi pada Alfiyah beliau hanya sampaikan dhamir mustatir ini, ya, melekat pada fi'il amr yang dhamirnya anta, fi'il mudhari yang dhamirnya ana, nahnu, dan juga anta. Cuma 4 poin itu yang disebutkan oleh Ibnu Malik dalam Alfiyahnya. Adapun poin yang kelima dan seterusnya itu tambahan dari pensyarah. Maka tambahan dari pensyarah yang kelima pada isim fi'il amr. Semisal firman Allah Subhanahu wa taala, alaikum anfusakum, dengan alaikumnya di sini adalah isim fi'il amr. Alaikum anfusakum, jagalah diri kalian. Fa fi ismil fi'li alaikum, maka dalam isim fi'il yaitu alaikum dhamirun mustatirun, terdapat dhamir mustatir wujuban, wujub takdiruhu antum, yang kalau dimunculkan munculnya adalah antum. Ya, alaikum anfusakum di antara
maknanya adalah ya ihfadzu anfusakum. Ya ihfadzu anfusakum. Alaikum di sini bermakna ihfadzu. Di sini tentunya kalau pada ihfadzu kita jelas jumpai mohon maaf ini kalau disesuaikan dengan ya ihfadzu cuman ini antumnya antumnya dianggap tidak diwakilkan oleh apapun kalau dalam isim fi'il amr. Jadi kalau dalam isim fi'il itu pertama di sini kasus kita di sini isim fi'il amr itu dhamir di sini tidak diwakilkan oleh apapun dalam isim fi'il amr tersebut. Maka di sini dianggap dhamir antumnya di sini mustatir. Jadi pada alaikum komnya di sini tidak dianggap sebagai penunjuk dari antum. Kemudian yang keenam, ma'asmil fi'lil mudhari'i. Pada isim fi'il mudhari. Semisal firman Allah Subhanahu wa taala, "Fala taqul lahuma uffin." Janganlah kau katakan kepada mereka berdua yaitu kedua orang tuamu uffin uff. Fa ismil fi'li uffin dhamirun mustatirun. Maka pada isim fi'il uffin ada dhamir mustatir. Yaitu takdiruhu ana. Li'anna ma'nahu karena makna dari uf adalah atadajjaru. Aku bosan. Maka tentunya atadajjaru di sini di fi'il mudhari. Fa'ilnya dhamir mustatir takdiruhu ana. Ai ana yaitu dhamir ana. Kemudian yang ketujuh fi'il ta'ajjubi. Pada fi'il ta'ajjubiyah yaitu pola ma'af'ala dan af'il bihi. Ya, ada fi'il ta'ajubiyah. Ingat ada sighah ta'ajubiyah menggunakan bentuk ma'af'ala ataupun menggunakan bentuk af'il bihi. Contohnya di sini ma'ahsana sidqa. Ya, betapa baiknya, betapa bagusnya asidqa kejujuran. Maka pada ma'ahsana ini adalah fi'il ta'ajubiyah. Atau bisa kita pakai ya ahsin bisidqi misalkan, ya boleh juga ahsin bisidqi, betapa bagusnya kejujuran. Maka sama pada ahsin bihi, pada ahsinnya dia fi'il amr tapi di sini digunakan untuk sighah ta'ajubiyah. Di sini memiliki dhamir mustatir takdiruhu ya anta. Kemudian yang ke-8 ma'al masdari an-naibi an fi'lihi. Pada masdar yang dia pengganti dari fi'ilnya. Contohnya adalah ihsanan. Ihsanan di sini bermakna ahsin. Ya sebagai ganti dari fi'il yaitu fi'il amr. Ihsanan ilal walidaini. Ai ahsin ilal walidaini, berbuat baiklah kepada kedua orang tua. Maka ihsanan di sini dia masdarun, dia masdar mansubun mansub bi fi'lin mahdhufin dengan karena adanya fi'il yang mahdhuf yang dihapus, wa fa'iluhu mustatirun wujuban, dan fa'ilnya adalah dhamir mustatir wujub. Takdirnya kalau dimunculkan munculnya anta. Li'annahu bi makna ahsin, karena ihsanan di sini maknanya selaras dengan fi'il amr ahsin. Maka tentunya pada ahsin di sini ada dhamir mustatir yaitu takdiruhu anta. Kemudian yang ke-9. Atas yang ke-9 ma'a af'alil istisna. Pada fi'il-fi'il yang menunjukkan makna istisna, pengecualian. Contohnya adalah khola, ada, dan hasya. Yang kita ingat kembali bahwasanya khola, ada, dan hasya ini bisa kita anggap fi'il, itu fi'il madhi, dan dia adalah fi'il jamid, ya, fi'il madhi yang jamid artinya tidak punya mudhari, tidak punya amar. Ya khola ada hasa, ya khola ada hasa, bentuknya senantiasa seperti itu. Bisa pula kita anggap dia adalah huruf jar sehingga kata setelah khola ada dan hasa dia majrur sebagai ya isim majrur dari huruf jar khola ada dan hasa. Nah kalau kita anggap khola ada dan hasa ini adalah fi'il, maka
Oleh pensyarah di sini beliau katakan ada dhamir mustatir pada khala, ada dan hasya. Contohnya adalah hadara aduyufu khala wahidan. Tamu-tamu itu telah hadir kecuali satu orang tamu saja yang belum hadir. Maka khala di sini dianggap fiil, maka dia ada dhamir mustatir. Mustatirnya kepada dhamir ghaib, bisa ke huwa. Kemudian yang ke-10 ma'adawatil istisna an-nasikhah, pada adawat an-nasikhah al-istisna, alat-alat atau kata-kata yang menunjukkan makna kecuali sekaligus dia nasikhah. Al-adawat an-nasikhah, semisal di sini kata laisa. Maka laisa itu ada laisa yang dia adawat nasikhah, dinamakan nasikhah, menasakh karena dia menasakh hukum asal khobar yang marfu menjadi mansub. Ya, fungsi laisa adalah merupakan mubtada menasabkan khobar. Maka hukum asal khobar itu marfu, dengan adanya laisa dalam kalimat maka khobarnya jadi mansub. Maka dia menasakh hukum asal mubtada khobar yang marfu jadi mansub. Maka ada laisa yang artinya tidak atau tidaklah atau bukanlah, ada juga laisa yang artinya kecuali. Semisal sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Ma'an haro ad-dama wa dzukira smullahi alaihi fakulu." Segala sesuatu yang bisa mengalirkan darah, ya alat apapun yang engkau gunakan untuk menyembelih, baik dalam bentuk dzabah ataupun nahar, ya, semua alat apapun yang engkau gunakan untuk menyembelih dalam bentuk dzabah ataupun nahar, asalkan dia anharo ad-dama, bisa mengalirkan darah hewan sembelihan tersebut, wa dzukira smullahi alaih, dan juga disebutkan nama Allah ketika menyembelih, fakulu, maka hendaklah kalian makan sembelihan tersebut. Maka pada asalnya semua alat yang bisa sifatnya anharo ad-dama, mengalirkan darah, maka dia bisa kita gunakan sebagai alat untuk menyembelih, baik dalam bentuk nahar ataupun dzabah. Kemudian Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam memberikan pengecualian di akhir sabda beliau, laisa asinna wa dzufra, kecuali, ya laisa di sini bermakna illa, kecuali asinna gigi, wa dzufra dan kuku, kecuali gigi dan kuku. Dalam penjelasan sebagian ulama yang dimaksud dengan gigi dan kuku ini adalah tulang, ya, kecuali tulang. Maka tulang tidak boleh digunakan sebagai alat untuk menyembelih. Kemudian dikiaskan dengan hal ini semua alat yang tumpul dan tidak bisa untuk mengalirkan darah. Meskipun dia bisa digunakan untuk membunuh tapi tidak mengalirkan darah, maka itu tidak dianggap penyembelihan, sehingga tidak halal daging hewan untuk dimakan. Kembali ke permasalahan, maka laisa sinna wa dzufra, maka isim laisanya ini adalah dhamir mustatir wujuban takdiruhu huwa. Nah, sehingga di sini dibaca asinna. Maka asinna di sini dianggap sebagai khobar laisa, adapun isim laisanya dhamir mustatir, dan laisnya di sini bermakna illah. Wa amal mustatiru jawazan, adapun dhamir mustatir jawaz, definisinya adalah alladzi, dhamir yang yahullu mahallahu al-ismu adz-dhahiru awid dhamirul munfasilu. Adalah dhamir yang bisa digantikan oleh isim dhahir atau dhamir munfasil. Bisa digantikan oleh isim dhahir ataupun dhamir munfasil. Wa huwa al-marfu'u bi fi'lil ghaibi. Jadi adalah sesuatu yang marfu
bi fi'lil ghaibi pada fi'il dengan dhamir ghaib. Itu dhamir huwa ataupun dhamir hiya. Semisal firman Allah Subhanahu wa taala, "Faman zuhziha 'anil nar wa udkhilal jannah faqad faz." Barang siapa yang dijauhkan dari neraka dan dimasukkan ke dalam surga, maka sungguh dia telah beruntung. Maka pada zuhziha, kemudian udkhila, kemudian pada faza, maka tiga fi'il ini mengandung fa'il dhamir mustatir namun istitarnya jawaz. Kenapa demikian? Karena bisa digantikan oleh isim dhahir. Bisa digantikan dengan isim dhahir, boleh jadi nama orang ataupun isim dhahir lainnya, dan juga bisa digantikan oleh dhamir munfasil. Dinampakkan dhamir munfasilnya yaitu huwa. Awil ghaibah atau bi fi'lil ghaibah, atau isim yang marfu yang terdapat pada fi'il yang dia pelakunya ghaibah, orang ketiga perempuan tunggal, yaitu dhamir hiya. Semisal firman Allah Subhanahu wa taala, wa qalat li ukhtihi qussih. Wa qalat, dan ibunda Nabi Musa mengatakan li ukhtihi kepada saudarinya Musa, kepada kakak perempuannya Musa yang ketika itu Musa masih bayi, kemudian dilarung oleh ibunya di Sungai Nil. Maka ibunya mengatakan kepada saudarinya Musa, kusihi, ya ikutilah dia, yaitu ikutilah kemana Musa dibawa oleh arus Sungai Nil. Kepada qalat di sini ada dhamir mustatir namun takdiruhu hiya, namun istitarnya jawaz. Awismil fi'li al-madhi, atau dia melekat pada isim fi'il madhi. Contohnya adalah as-sadiqu hayhata, sang teman hayhata, jauh. Maksudnya adalah ba'uda, jauh. Awis sifatil mahdati kasmil fa'ili, atau melekat pada sifat yang murni sifat. Sifat yang murni sifat. Contohnya pada isim fa'il, semisal firman Allah Subhanahu wa taala, "Walamma ja'ahum rasulun min 'indillah." Dan ketika datang kepada mereka seorang rasul dari sisi Allah, yang sifat rasul tersebut adalah musaddiqun lima ma'ahum, sebagai pembenar terhadap apa yang ada pada mereka, itu kitab-kitab yang ada pada mereka dari Nabi dan Rasul sebelum Nabi Muhammad SAW. Maka pada musaddiqun, maka dia di sini marfu, kedudukannya sebagai na'at dari kata Rasul. Dan pada musaddiqun di sini dia ada dhamir mustatir, namun mustatirnya jawaz, takdiruhu huwa. Yang mana ini kalau huwanya dimunculkan, ya huwa musaddiqun misalkan, huwa musaddiqun lima ma'ahum, seandainya huwanya kita munculkan, maka yang dimaksud dengan huwa di sini adalah rasul yang dimaksudkan dalam firman Allah Subhanahu wa taala tersebut. Ya, huwa ya'udu ala rasulin. Bagi fatal iman rahimani wa rahimakumullah, demikian yang bisa kita sampaikan dan kita baca di kesempatan pagi hari ini, masih berkaitan tentang masalah dhamir. Kita selesaikan tadi masalah dhamir mustatir wujub, kemudian mustatir jawaz. Ya, kita akan lanjutkan pembahasan tentang masalah macam-macam dhamir. Ada rafa munfasil, kemudian nasab munfasil, dan yang lainnya di bait-bait Ibnu Malik, Alfiyah Ibnu Malik berikutnya insyaallah taala. Kita tutup wasallallahu ala nabiyina Muhammad wa ala alihi washabbihi wasallam. Subhanakallahumma wa bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.